Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Back with me, vlog villa. Jadi hari ini saya goes tapi nggak jauh-jauh. Dan kalian nggak perlu tahu saya mau goes kemana. Jadi ini cuma muter-muter. Katakanlah hari ini recovery teman-teman. Nah, recovery. Jadi hari ini saya mau bikin konten, yaitu tips recovery dari saya, dari villa. Oke, nanti saksikan aja videonya. Ini versinya vlog, jadi ya mungkin beberapa kali ada cuplikan, terus ada penjelasan dari saya gitu ya. Tapi saya sambil jalan nih nanti. Oke teman-teman, saksikan videonya. Ya oke, yang pertama langsung aja nih. Yang pertama, kalau bagi saya recovery itu yang benar speednya dulu. Jadi speednya itu sebisa mungkin ya bisa dikatakan pelan ya iya sih. Kalau kita biasanya kencang-kencang ya atau ngebut gitu. Jadi speednya itu nggak usah terlalu kencang. Yang penting kita sebenarnya masuk kedua nanti. Ya sambungin aja kali ya. Jadi kita jangan sampai effort, jangan sampai terlalu capek ngoyo gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita begitu walaupun kita niatnya awalnya recovery gitu ya. Ya kemudian yang kedua itu rute. Jadi sebisa mungkin teman-teman cari rute yang nyaman, yang enak dilewati buat recovery, buat nyantai gitu ya. Terserah mau belusukan kayak mau apa, tapi itu nanti selera teman-teman. Itu sangat pengaruh juga karena kita misal lewat rute yang belum biasa kita lewati ya, tapi masih bisa dijangkau misalnya menggunakan road bike gitu ya. Nah itu menimbulkan mood yang apa ya, happy kalau saya ya, karena itu suasana baru gitu. Oh iya rutenya wah keren nih, kayak kalau teman-teman suka explore rute gitu ya. Nah itu biasanya menimbulkan mood atau suasana yang happy gitu. Oke, itu yang kedua ya. Nah kayak ini nih, tapi ini di timur landasan. Yang ketiga nih, yang ketiga masih di rute. Rutenya jangan terlalu nanjak juga, jangan terlalu capek, karena itu menimbulkan effort juga pastinya. Kalau mau nanjak boleh, tapi jangan ya tadi, jangan terlalu capek, jangan terlalu nanjak banget. Cukup landai saja. Kalau di Jogja nih, kalau di Jogja paling kayak Pakeman, Warjo itu udah cukup lah. Nah, itu pun juga udah lumayan nanjak soalnya. Tapi ya selera, sesuai kemampuan. Kalau mampunya segitu, oke. Tapi kalau sampai Kaliurang, itu sebenarnya bukan recovery sih. Ya bisa ya dibilang recovery, tapi pasti effort juga. Karena tanjakannya kan semakin naik, semakin curam gitu. Nah, gitu sih kalau rute. Jangan sampai ketipu dengan brosur-brosur orang juga, karena itu sangat berbahaya. Niatnya mau recovery, tapi malah pengen ikut brosur yang ini nih misalnya. Terus tanya info, nanjak gak? Nanjak tapi nggak seberapa gitu misalnya. Tahu-tahu dijalanin kok bikin capek gitu. Ya pokoknya hati-hati lah ya teman-teman. Karena kalau udah niat recovery ya udah recovery aja gitu. Karena otot ini berisiko sekali gitu. Nah guys, ini salah satu live segmen. Ini juga bikin kepancing nih. Bikin kepancing teman-teman pengen ngejar segmen ya. Padahal niatnya hari ini recovery gitu. Tapi jangan dikejar, biarin aja. Ini pasar, so susah juga mau ngebut kalau udah agak siang.
Apalagi ada pancingan ini nih. 700 meter lagi. Segmennya selesai maksudnya. Oke, selanjutnya yang perlu dijaga yaitu makanan dan nutrisi ya. Itu juga sangat mempengaruhi ya, ketika kita olahraga, entah itu kita latihan, olahraga santai ataupun recovery. Nah, untuk makanan ya tetap sama sih kalau saya. Hindari makan pantangan ya. Jangan makan yang pedas, berminyak, dan santan. Itu yang paling ya beresiko tinggi soalnya. Efeknya nanti panjang. Tuh. Terus untuk nutrisi ya teman-teman biasa konsumsi apa. Nah, kalau teman-teman rasa nyaman ya udah cukup itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kalau teman-teman punya senjata khusus kayak nutrisi suplemen apa, ya itu terserah, monggo. Yang penting teman-teman tahu efek-efeknya ya. Itu aja sih. Terus lanjut ke waktu istirahat. Waktu istirahat juga penting. Recovery enaknya pagi hari. Sebenarnya enak pagi hari, sejuk seger. Ini saya agak siang ya. Tapi nggak apa-apa. Kembali ke kita masing-masing. Kita pengen sepedaan atau enggak gitu. Nah, itu paling enak pagi. Kalau sore itu kena angin. ya gini, sore itu enak juga tapi anginnya gede banget biasanya. Dan biasanya juga lebih macet ya kalau sore. Gitu teman-teman. Waktu istirahat ya. Kalau bisa waktu istirahatnya lebih banyak karena namanya recovery juga kan. Itu pemulihan. Kalau mau sepedaan ya tadi pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Dan sebaiknya ya kalau yang saya tahu sih ada namanya recovery total. Recovery total itu biasanya kalau orang-orang dulu, setahu saya, cyclist dulu, recovery total itu penyebutannya alias tidur gitu ya. Jadi istirahat total, nggak keluar sepedaan gitu ya teman-teman. Nah itu namanya recovery total. Jadi nanti tinggal selera teman-teman, suka-suka teman-teman, enaknya gimana, monggo gitu. Itu tips dari saya sih. Ada lagi nggak ya? Mikir dulu. Soalnya kalau recovery gini ya beda-beda sih preferensinya. Untuk yang atlet ada sendiri, mereka ada program dan kita nggak tahu kayak gimana programnya. Kalau saya bukan atlet, saya cuma hobis di sini, so setahu saya begitulah. Tapi kadang saya recovery ya habis sepedaan jauh atau capek gitu ya, habis latihan, hari berikutnya ya libur aja. Libur goes, habis itu hari berikutnya gas lagi gitu. Kadang begitu kalau saya. Lagi sih tipsnya. Ini pas saat di perjalanan, begitu teman-teman udah goes nih recovery, sambil jalan tiba-tiba ada peleton yang kenceng terus kepancing ikut-ikutan, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Itu kesalahan juga. Jadi bisa kita nahan diri untuk tidak ikut peleton yang ngebut. Kita bisa nahan pace kita. Ya belajar untuk sabar juga gitu ya. Tapi ya kalau berubah pikiran, mau habis itu mau recovery udah dapat terus mau gas-gasan ya monggo terserah gitu. Tapi itu menurut saya ya salah sih, karena begitu kita niat recovery hari itu ya udah recovery aja. Ya barangkali besoknya mau sepedaan lagi atau mungkin itu recovery-nya setelah latihan berat gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga tuh. Nah, terus kayak kilometer. Ini 19 nih saya. Kilometer juga perlu diperhatikan. Jangan sampai, kalau saya sendiri ya, jangan sampai di atas 50 kilo. Jangan sampai di atas 50 kilo karena itu pun udah lumayan masuk kategori apa ya, latihan ringan ya teman-teman. Zona 1 gitu kalau HR.
ya gimana ya, pokoknya jangan sampai kilometer itu jangan jauh-jauh gitu. Ya cukuplah 30-40 dengan rute landai. Udah dapet view, udah dapet apa ya, dapet hijau-hijau gitu ya. Terus atau mungkin habis itu cari sarapan sebelum pulang, itu tuh oke banget. Ngopi-ngopi itu gak apa-apa. Tapi ya itu tadi, pokoknya kilometer diperhatikan, jangan sampai kepancing juga gitu ya. Terus tadi yang di awal-awal, rutenya jangan terlalu nanjak juga. Kalau mau nanjak gitu ya, nanjaknya santai aja, pandai gitu. Nah, jamin deh itu recovery-nya enak nanti, pemulihannya, goes recovery-nya. Oke, kalau nggak mau recovery goes ya recovery total aja, bobo gitu. Gitu kan malah enak, tapi ya nggak sepedaan gitu. Oke, itu aja teman-teman. Videonya langsung aja mau saya close di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin yang baru pemula atau mungkin yang udah tahu gimana caranya recovery. Nah, itu nanti disesuaikan sendiri ya teman-teman. Karena itu menurut saya, dan nggak bisa dibilang salah atau bener, karena ya itu tadi, banyak teori dan banyak referensi. Dan itu nanti pastinya teman-teman lakukan juga kalau teman-teman hobinya sepedaan. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya Vlog Villa. Nantikan video menarik dari saya lainnya. And see you.